Yang nonton Fast Furious pasti tahu sama mobil ini. Karena mobil ini pernah muncul dalam Fast Furious film yang pertama, ketika Dominic melakukan aksinya menggunakan mobil ini. Jadi, 7 hal yang perlu kalian tahu sebelum kalian beli mobil Honda Civic Genio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Rizky Akbar bersama aku Rizky, di channel yang bahas tentang otomotif, baik itu mobil, motor, maupun tips seputar mobil bekas. Seperti kalian lihat di belakangku ini sekarang ada mobil yang sangat populer di zaman dulu maupun sekarang. Ini adalah Honda Civic Genio ya, kelahiran tahun 92 sampai 96 produksinya. Jadi kalau kalian tahu, mobil ini tuh sangat populer dan pernah masuk di film Fast Furious seperti yang tadi aku bilang. Dan aku akan ngasih tahu sama kalian, mana tahu di antara kalian ada yang mau berburu tentang mobil ini, apa aja tips dan triknya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Nah, yang pertama itu adalah kita mau bahas dulu tentang varian dan sejarahnya, mungkin bagi kalian yang belum tahu tentang Honda Civic Genio ini ya. Jadi, Honda Genio ini adalah keluarga dari Civic, ada di tahun 92 sampai 96. Setelah itu nanti akan keluar suksesornya, penerusnya namanya Civic Vario. Mobil ini, Genio, dia juga punya saudara namanya Estilo ya, Honda Estilo. Bukan Karimun Estilo ya, tapi Honda Estilo. Dan mobil itu sampai sekarang juga sangat laku dan langka, bisa dikatakan sebagai collector item ya. Dan mobil ini itu entah kenapa masih sangat laku sampai sekarang, mungkin karena gampang dimodifikasi, juga sering mungkin dibawa buat drag race maupun balap, sehingga anak-anak muda itu banyak yang suka dengan mobil Civic Genio ini. Oke, yang kedua, kalau kita mau ngebahas tentang Genio, itu nggak asik kalau nggak bahas tentang mesinnya. Ini adalah mesin tampilan dari mesin Civic Genio ini ya. Seperti kalian lihat, mobil ini tuh sering sekali dipakai buat drag race, buat balap ya. Karena tenaganya itu lumayan kencang ya. Dia memiliki 131 HP dan 144 Nm. Tapi dia belum VTEC memang ya. Dan dia menggunakan 4 silinder, 16 katup, segaris ya, inline. Dan anak-anak mobil balap yang suka mengganti mesinnya itu biasanya mereka men-swap-nya, dudukannya sama itu dengan mesin B20 VTEC. Dan memang nanti VTEC itu akan muncul setelah edisi dari Genio ini, yaitu di edisi Vario ya. Jadi untuk Genio dia belum VTEC, tapi memang tenaganya udah cukup mumpuni gitu. Sehingga bisa dibilang kalau kalian yang sekarang pakai mobil di Genio ini pun di tahun 2021, maka tenaganya nggak akan kalah dengan mobil-mobil zaman sekarang. Yang ketiga adalah kalian perlu tahu juga kalau kalian mau beli Genio seperti apa kondisi original dari Genio. Kebetulan mobil yang kita review ini mobilnya kualitasnya benar-benar istimewa ya, benar-benar bagus. Jadi kita bahas dulu dari desainnya ya. Lihat, ini lampunya bentuknya seperti ini ya, agak memanjang dan sipit seperti ini. Dan bentuk lampu dan grillnya ini ada yang meniru di tahun yang sama, bukan meniru kita bilang, tapi mirip, yaitu adalah mobil Hyundai Accent. Jadi Accent memiliki desain yang hampir mirip seperti ini, hanya saja desain sedikit lebih gembung dan nggak selebar ini. Mobil ini lebih lebar. Dan desain grill ini ya, ini dia unik. Kenapa? Karena nggak ada grillnya. Biasanya kalau mobil sekarang tuh semua pakai grill, tapi ini belum ada grillnya. Lihat, dia nggak pakai grill. Dan kesan ini dan desain ini sampai sekarang itu masih kelihatan sangat bagus ya untuk desain sebuah mobil. Kita lihat bagian samping ya. Nah, kalau dari samping, kalian lihat dia pakai lampu di sini ya, ini biasa. Tapi untuk velgnya, ini velgnya menggunakan Genio yang asli dari Jepang. Dia bukan velg alloy, tapi kayak dop seperti ini. Dan ini adalah tampilan dari Jepangnya seperti ini. Dan dia ada kayak list body di samping sini ya. Sekarang kita lihat ke bagian belakang. Untuk bagian belakang, lampunya ini memanjang dan nyampe ke bagasi, ke bagian bagasinya ini untuk reflektor. Dia memang belum ada mata kucing ya. Bentuknya sederhana seperti ini. Untuk tahun-tahun 2000-an ya, 2010, 2005, 2006, orang banyak memodifikasi lampu Genio ini menjadi kayak LED ya. Tapi di akhir-akhir ini, di tahun 2019, 2018, modifikasinya arahnya berubah. Orang lebih suka ke modifikasi yang arahnya itu adalah original. Jadi seperti ini adalah lampu originalnya. Dan memang kalau kita lihat, yang seperti ini kelihatannya sekarang lebih bagus daripada yang custom-customan. Jadi tampilan belakangnya bagus yang kayak gini. Kita lihat bagian dalam yuk. Kalau kalian mau lihat ya, ini bagian dalamnya benar-benar istimewa ya. Lihat, sampai door trimnya aja dia masih original nih. Lihat nih, joknya ini benar-benar asli ya, empuk. Dan setirnya masih cantik. Memang sih setirnya ini udah di retrim ulang ya.
Tapi sesuai sama kondisi mobilnya. Kalian lihat aja bentuk dashboardnya yang masih benar-benar bagus, nggak ada cacatnya sama sekali ya. Nah sekarang kita berada di dalam interior dari Genio ini ya. Kalau kalian ngomongin fitur ya kayak keamanan, maka memang di Genio ini kalau dibandingkan sama mobil sekarang itu nggak ada ya, kayak airbag, ABS ya, dia belum ada sih memang. Tapi nggak hanya ini yang belum ada, mobil lain zaman itu pun juga belum ada. Tapi kalau kalian mau melihat fitur-fiturnya yang lainnya, dia punya ya, dia kayak AC, dia udah ada heaternya di sini ya. Lalu dia ada hazard, dan di sini bentuk steernya itu kayak gini ya, keren banget. Dan dia juga udah pakai mirror ya, electric mirror, meskipun dia belum melipat otomatis. Tapi sayangnya memang di mobil ini untuk ngeletakin barang dia sangat sedikit ya. Lihat dari depan sini, dia sangat sedikit, nggak banyak gitu. Nah, yang kita kagum juga dari mobil ini adalah selain keoriginalan dari mobil ini, aslinya dari Genio ini, seperti tadi aku bilang, bahannya banyak yang empuk ya. Semuanya masih empuk dan belum ada cacatnya. Jadi bisa kita bilang mobil ini beginilah interior dari Honda Genio ini. Sekarang kita ke belakang yuk. Dan inilah dia interior dari Honda Genio bagian belakangnya. Silahkan kalian lihat. Dan yang keempat, kita mau bahas kalau kita mau beli Genio ini di tahun 2021 ya, kira-kira kita kan juga perlu tahu tuh kayak BBM, pajak dan harga jualnya. Nah, untuk pajaknya dulu ya. Pajaknya ini sekitar 1,2 juta ya untuk wilayah Medan Sumatera Utara. Sementara untuk BBM-nya pakai Pertamax ini sekitar 1 liter 10 kilo. Bisa dibilang mobil ini cukup irit ya. Bahkan dibandingkan kompetitor yang dari huruf C ya, tahulah ya. Ini dia lebih irit kalau menurut kita pribadi ya. Jadi dia lebih irit sekitar 1 liter 10 kilo. Nah yang berikutnya adalah kalau kita ngomongin harga jual. Nah ini yang asik nih ya. Mobil ini kalau varian standarnya ya, kondisi-kondisi biasa itu mobil ini tuh harganya itu sekitar 45 sampai mungkin 60 juta. Tapi itu kondisi biasa-biasa. Lalu bagaimana dengan kondisi yang kayak gini? Yang dashboardnya masih mulus, joknya masih cantik, karpet-karpetnya juga masih bagus. Kita nggak tahu berapa harga ini, mungkin ini harganya di luar daripada harga yang biasa. Tapi kalau harga yang biasa itu sekitar 45 sampai mungkin 60 juta tergantung tahun dan kondisi ya. Nah yang kelima, kalau kita mau beli mobil di tahun 2021, kita tetap harus memikirkan kelapangan dari mobil ini. Kenapa? Karena ini adalah sedan ya. Jadi meskipun yang beli mungkin anak muda, jarang bawa keluarga atau jarang bawa orang tua ya, tapi nggak apa-apa, kalian lihat dulu seperti apa, karena Civic katanya cukup sempit untuk lapangnya. Jadi kita mau buktikan ya selapang apa mobilnya. Nah dia udah ada untuk slider untuk maju mundurnya ya. Lalu kita atur untuk sandarannya. Oke. Nah ini lihat, ini untuk ukuran 181 kayak gini dia lapangnya dari mobil ini. Oke, seandainya kita bawa teman 181 juga di belakang, gimana? Yuk. Nah, ternyata untuk 181 di belakang, dia masih sangat lapang ya, lihat. Legroomnya masih lapang, ruang kaki dan juga ruang kepalanya juga cukup lapang. Dan joknya juga empuk. Jadi, untuk orang yang tingginya 181 di depan, 181 di belakang, mobil ini sangat lapang. Apalagi kan tinggi orang Indonesia itu bervariasi. Jadi pasti untuk orang Indonesia ini lapang lah gitu ya. Dan yang keenam adalah, kalau kalian udah tahu semua tentang mobil ini kayak BBM, kelapangan, pajak, tips buat belinya seandainya mau beli bekas itu apa yang perlu diperhatikan. Karena mobil ini kelahiran tahun 92 sampai 96, otomatis usianya udah cukup tua ya. Mungkin udah sekitar 24 sampai 28 tahun ya. Jadi usianya udah tua. Jadi kalau mau beli, kalian perhatikan bodi dan mesin. Kenapa? Karena, dan kaki-kaki juga. Kenapa? Karena untuk kaki-kaki ini karena dia sedan, maka dia mungkin lebih ringkih daripada mobil-mobil MPV ya. Lalu untuk bodi, karena mobil ini sering dimodifikasi ya. Jadi kadang-kadang orang mau pakai kayak roll bar, mau pakai juga kayak misalnya body kit di mobil, sehingga bisa dibilang mungkin ubahan-ubahan kayak lampu, kayak body kit, mungkin udah banyak yang diubah oleh pemilik lamanya. Seperti juga jok-joknya mungkin yang original udah diganti. Jadi kalau kalian mau beli yang seperti ini, kalian perhatikan dari mobil body-bodinya, karena bisa aja body-bodinya itu udah dipasangin modifikasi bemper-bemper yang aneh-aneh. Nah udah gitu, yang perlu diperhatikan itu adalah penyakit biasanya dari Honda Civic Genio ini adalah idle up
atau gasnya itu suka naik turun. Jadi itu cukup diperhatikan ya, dan untuk memperbaikinya itu biasanya di komunitas Genio mereka mengatakan dengan mencuci dari valvenya, body valvenya. Jadi itu cukup kalian cuci, tapi enggak dengan mobil ini. Kenapa? Karena mobil ini untuk RPM-nya dia stabil ya. Jadi dia nggak ada naik turun, dia stabil ya. Nah, sehingga kalau kalian beli, perhatikan dari idle up dari mobil Genio ini. Lalu tips berikutnya kalau beli mobil Genio ini adalah perhatikan mesin yang kalian beli ini adalah mesin yang standar, yang belum diotak-atik. Kenapa? Karena kita nggak tahu setelan mesinnya seperti apa yang udah nggak standar. Jadinya kan kalau kita beli yang masih standar itu memudahkan kita dalam melakukan servis dan untuk maintenance selanjutnya ke depan. Jadi pastikan kalau kalian mau beli Genio, cari yang mesinnya benar-benar original, karena banyak dari mereka yang sudah dimodifikasi bagian mesinnya. Yang ketujuh adalah kesimpulan. Jadi gimana kesimpulan kita terhadap mobil Civic Genio ini? Bisa dibilang mobil ini adalah mobil yang masih sangat laku sekarang, dan bahkan bisa dikatakan sebagai collector item kalau melihat kondisinya yang spesial kayak gini. Apalagi memang mobil ini sampai sekarang, selain juga alasan collector item, mobil ini juga masih diminati karena faktor gampang dimodifikasi, memiliki mesin yang cukup kencang, dan juga untuk beli bahan jadi mobil balap, mobil ini harganya lumayan murah ketimbang mobil-mobil balap pada umumnya gitu ya. Jadi itulah dia kesimpulan dari Honda Civic Genio. Buat kalian yang mau beli Honda Civic Genio ini, semoga informasi ini membantu kalian saat kalian berburu Honda Civic Genio ini. Terima kasih sudah menonton, klik like dan subscribe kalau kalian suka. Aku Rizky dari channelnya Rizky Akbar. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Salam 7 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.